Halo, assalamualaikum, selamat siang. Ya, siang ini kita lanjutkan kembali perjalanan ya guys. Insya Allah siang ini saya sepertinya on the way dulu ke arah Bojonegoro. Ya, ada beberapa yang ingin saya lakukan ya di sana ya. Nah, untuk tripnya sendiri tadi pagi saya sempat mikir apakah saya mau dari Semarang ini langsung tol exit Ngawi kemudian ambil arah Bojonegoro atau via jalan non-tol. Tapi melihat situasi kondisi cuaca yang masih belum beraturan seperti ini, ya saya putuskan saya sepertinya pilih jalur tol saja ya. Oke. Ya, semoga kita semua diberikan keselamatan, kesehatan, dan keberkahan selalu. Amin. Oke, baik, kita lanjutkan kembali untuk perjalanan ini. Semoga video ini bisa menghibur dan syukur-syukur bisa memberikan informasi yang bermanfaat. Oke, terima kasih. Nah, selepas gerbang tol Banyumanik ya, untuk tol Trans Jawa ini yang ujungnya mungkin sudah sampai ke Pasuruan dan hampir sampai ke Banyuwangi ya guys. Nah, di sini kita bisa lihat pemandangan yang sangat-sangat menarik ya. Di awal-awal sisi kanan itu kalau pas cerah itu ada penampakan Gunung Ungaran. Nanti lanjut sampai dengan kita bisa lihat Gunung Merbabu dan juga Gunung Merapi. Bahkan jika memungkinkan sebelum Ngawi pun itu di situ kita sudah bisa lihat ada Gunung Lawu seperti itu. Nah, untuk berkendara di tol Trans Jawa ini sendiri ya, karena jalurnya ini setelah Banyumanik sampai dengan nanti menjelang Solo itu banyak didominasi dengan tanjakan dan turunan ya, sebaiknya kita berkendara lebih berhati-hati ya. Nah, bagaimanapun
toleransi berkendara yang ada di Indonesia ini masih terbilang masih cukup rendah ya, karena masih banyak pengendara-pengendara yang memang berkendara itu masih ya semaunya sendiri lah ya. Entah mereka memang belum tahu tata cara dan aturan berlalu lintas, atau memang mereka nggak mau tahu seperti itu. Yang tahu ya mereka sendiri lah ya. Nah, sebaiknya kita tetap menggunakan akal sehat ya, karena sampai di tujuan dengan selamat itu jauh lebih penting dan menjadi tujuan yang utama ketimbang kita mengejar waktu. Toh sebetulnya telat beberapa saat juga tidak akan bermasalah ya, seperti itu. Nah, di sekitaran sini pun kalau kita keluar di arah Ungaran ataupun Bawen ya, nanti sebetulnya banyak kuliner-kuliner yang bisa kalian datangi ya kan, bersama keluarga. Dan tentunya harga yang ada di Jawa Tengah ini ya bisa dikatakan kebanyakan murah, dan kualitasnya makanannya pun, jajanannya pun baik, seperti itu. Saya sebetulnya lewat di tol Trans Jawa ini sudah sangat sering ya, jadi mungkin terasa membosankan, tapi faktanya enggak kok, karena bagaimanapun pemandangan ini juga nggak setiap hari bisa dinikmatin ya, seperti itu. Ada hal-hal menarik baru setiap waktunya yang terus berkembang ya, seperti itu. Dan beberapa saya perhatikan pengendara yang dari arah Semarang menuju Jawa Timur, saya lihat juga mereka cenderung sudah banyak yang lebih tertib ya, tidak menggunakan bagian kanan jalan ketika mereka memang tidak membutuhkan untuk mendahului kendaraan lainnya ya guys ya. Jadi sudah sangat minim line hogger di daerah ini, seperti itu ya. Di depan pun ada rest area nanti yang di situ kita bisa mengisi bahan bakar, kemudian kita jajan atau kita beristirahat dan yang lain-lain, seperti itu. Oke, tetap disaksikan video ini ya, jalan-jalan online lah ya buat teman-temannya, seperti itu. Semoga kalian juga bisa memberikan feedback, komentar apabila ada informasi-informasi menarik ya seputar daerah-daerah yang ada di Indonesia, khususnya yang ada di Pulau Jawa. Mungkin insya Allah next time saya masih akan trip lagi ke arah Nusa Tenggara Barat, dan syukur-syukur saya bisa melanjutkan sampai dengan ke Sumbawa atau ke NTT ya teman-teman ya. Semoga jika memang waktu, kondisi dan keadaannya memang mendukung, tentunya kita road trip atau kita safar itu diharapkan memberikan manfaat yang positif, baik untuk diri kita maupun orang-orang yang kita ajak untuk jalan, seperti itu. Oke, selamat menyaksikan, dan bisa di like atau di komen ya. Paling tidak saya mengisi kegiatan di jalan ini, terlebih saya sedang sendiri, jadi ada ya hal-hal yang bermanfaat lah, tidak diam-diam saja, seperti itu. Oke, baik, terima kasih.
Ya, alhamdulillah kita udah exit tol Ngawi ya guys. Nah, dari sini saya mungkin mau cari makan. Tadi ya kepikiran makan di Cepu, itu ada cabang ayam bakar Magogok ya. Itu enak, dan buat saya makan kalau di ayam Bogor di ayam bakar Magogok itu yang dibayar itu adalah nostalgianya, cerita antara saya dengan almarhum ayah saya. Tapi kemarin saya sempat nyobain ada kuliner di Ngawi, tempatnya persis di setelah exit tol, persisnya ada di sebelahnya Universitas Modern ya kalau nggak salah. Itu juga untuk makanannya, rasanya juga cukup oke, ya kan, harganya juga oke, murah, tempat parkirannya pun luas. Jadi nanti nih setelah dari kampus modern ini ada di sebelah kiri, walaupun terkenalnya dengan masakan belut ya, tapi ada pilihan lain selain belut, karena kebetulan saya agak kurang oke ya dengan makan belut, nggak tahu kenapa dari dulu seperti itu. Nah, mungkin bisa jadi bahan referensi teman-teman juga ya, kalau pas exit Ngawi mau makanan yang di luar rest area, ada pilihan banyak sebetulnya, asal kita mau explore, dan tempatnya juga oke, menarik, harganya pun oke, seperti itu ya. Jadi monggo boleh dicoba sama teman-teman. Nah, ini setelah exit tol, sebelumnya rumah makan Duta ya, yang biasa jadi poolnya Rosalia atau bus malam apa ya kan. Nah, itu kita bisa gini. Nah, namanya warung makan Sukarasa 1, seperti itu ya. Jadi monggo teman-teman, kalau sedang trip nggak ada salahnya bisa makan juga di tempat makan selain di rest area ya, karena ternyata banyak kok. Setelah keluar rest area sedikit kita bisa menemukan banyak kuliner yang menarik seperti itu, boleh dicoba. Oke, saya istirahat dulu, makan dulu, tadi sholat juga sudah. Kemudian setelah itu kita lanjutkan perjalanan ke Bojonegoro. Oke, terima kasih, sampai jumpa teman-teman. Ya guys, alhamdulillah sudah makan kenyang ya. Makan nasi udang goreng ya, pecel, es teh manis 40.000. Oke, jadi buat saya cukup murah meriah ya, dan rasanya pun enak kok gitu. Nggak ada salahnya dicoba ya. Oke, kita lanjutkan perjalanan. Terima kasih. Ya guys, Ngawi ini bisa dikatakan kota kecil ya, nggak terlalu besar ya. Tapi tata kota dan kebersihan kota ini terbilang ya baik banget ya. Apalagi ada belum lama mungkin ada renovasi untuk jalur pedestrian, jalan kaki, trotoar ya. Nah, di Ngawi ini yang setahu saya ya, kalau saya pas mau ke arah Cepu, Blora, dan Bojonegoro, itu terkenal juga oleh-olehnya yaitu keripik tempe. Dan karena saya favorit makanan itu adalah tempe, waktu saya coba jujur rasanya enak sekali ya. Memang setiap daerah punyalah ciri khas untuk keripik tempe ya, tapi kalau ciri khas keripik tempe yang ada di Ngawi ini, potongannya tipis, kemudian renyah sekali ya guys ya, dan rasa tempenya pun masih sangat kuat. Mungkin kalau teman-teman ada yang pas melintas atau apa, nggak ada salahnya untuk hunting oleh-oleh dari khas Ngawi. Nah, tidak jauh dari kota Ngawi ini sebetulnya, kalau kita maju lagi ke depan, nah di situ kita sampailah di Madiun, di mana terkenal yaitu kota pecel ya, pecel sayur, bukan pecel ayam ya guys. Gitu. Nah, jalanan di sini pun terbilang cukup baik, rapi, dan sepanjang jalan ini yang saya lihat yaitu kebersihannya tuh terjaga. Dan tetap ya, ketika kita traveling
traveling, road trip, kita memasuki kota yang memang baru kita kenal atau yang sudah kita kenal, sebaiknya kita berkendara dengan santai saja. Selain faktor keselamatan, siapa tahu kita menemukan tempat yang menarik untuk kita kunjungi. Oke, kita lanjutkan perjalanan ini ya guys. Terima kasih. Nah, di depan nanti kita belok kiri. Nah, setelah belok kiri ini nama jalannya unik ya guys. Jadi mungkin awal istilah road trip itu ada di sini karena nama jalan setelah ini ya di depan belok kiri adalah jalan trip. Nah, berarti kalau di Inggris kan road trip ya. Jadi istilah road trip atau kata road trip mungkin diambilnya dari sini ya guys ya. Nah, kalau ada yang tahu kenapa ini dinamakan jalan trip, monggo silahkan di komentar seperti itu. Oke, terima kasih.
Oke guys, ini kita udah masuk wilayah Cepu ya. Jadi kalau ke kiri itu untuk tujuan ke Cepu, Blora, Rembang, dan Pantura ya. Nah ini kita Bojonegoro, kita ambilnya kanan. Nah nanti di sini rute ini persis ya, bersebelahan dengan jalur kereta ya. Setelahnya jalur kereta, Bojonegoro juga dikenal juga kota yang menghasilkan minyak, dan di situ ada beberapa perusahaan minyak dunia yang memang mengeksplorasi atau apa ya, membuat kilang-kilang ya di situ ya. Tapi persisnya sih nggak persis di pinggir jalan ini ya guys ya. Oke, kita lanjutkan kembali perjalanan, dan mungkin sekitar 1 jaman lagi ya kita baru sampai dulu di penginapan. Dan setelah itu malamnya saya ada keperluan mau ketemu ada keluarga dan juga dengan guru saya. Baik, terima kasih, sampai jumpa. Ya, alhamdulillah guys, kita udah sampai Bojonegoro ya. Nggak makan waktu lama, meskipun saya nyetir mode santai, mode slow, karena juga nggak ada yang dikejar juga sih guys. Tuh kan, jadi ya santai aja, pelan-pelan sambil menikmati suasana, lihat-lihat gitu kan. Ya, dari sini saya langsung ke penginapan dulu. Nanti setelah itu malamnya saya baru akan keluar untuk beberapa beresin lah, maksudnya untuk ketemu ada beberapa orang gitu. Oke, kita lanjutkan besok insya Allah trip saya Surabaya, kemudian saya langsung lanjut ke arah Malang. Oke, tetap dinikmatin, dan jika memungkinkan saya ngambil video untuk apa sih yang ada di kota Bojonegoro saat malam, kalau itu memungkinkan ya guys. Nanti dilihat dulu, karena saya juga masih punya beberapa PR. Oke, terima kasih ya guys ya, sampai jumpa kembali.